Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smartiers, kembali lagi sama aku, Kak Oli dari Tim Literasi Divisi Mendongeng Grup Sambal. Semarti mendongeng bareng anak literasi. Hari ini Kak Oli akan bercerita tentang asal mula Danau Silancang. Cerita ini berasal dari Kepulauan Riau. Disimak ya. Pada zaman dahulu, di daerah Kampar, Riau, hiduplah seorang wanita dengan anak laki-lakinya yang bernama Silancang. Ayahnya sudah lama meninggal. Mereka tinggal di sebuah gubuk sederhana tak jauh dari dermaga. Meskipun miskin, mereka enggan meminta-minta. Mereka lebih suka bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Namun, upah yang mereka terima hanya cukup untuk membeli sedikit beras dan sekedar lauk pauk. Banyak tetangga yang merasa kasihan pada kehidupan mereka. Suatu hari, terbesit di dalam hati Silancang untuk pergi merantau memperbaiki nasib agar bisa hidup yang lebih layak. Semakin hari, keinginan Silancang untuk merantau semakin kuat. Ia bercita-cita menjadi orang kaya. Ia pun meminta izin sang emak untuk pergi merantau. Dengan berat hati, sang emak mengizinkan Silancang pergi. Emak tak ingin anak lelakinya miskin seperti dirinya. Janganlah bersedih, Mak. Lancang tidak akan melupakan emak di sini. Jika nanti sudah kaya, Lancang pasti pulang, Mak. Ujar Silancang menghibur emaknya. Keesokan harinya, Silancang pergi meninggalkan kampung halaman. Sang emak melepas dengan berlinang air mata. Tak henti ia berdoa untuk keselamatan dan keberhasilan anaknya. Bertahun-tahun, Silancang hidup di rantau. Ia rajin bekerja, berhemat, dan pandai bergaul. Tak mengherankan jika akhirnya ia menjadi seorang pedagang kaya. Ia memiliki berpuluh-puluh kapal dagang dengan ratusan anak buah. Selain kaya, ia juga mempunyai istri yang cantik dari keluarga saudagar kaya. Sementara itu, jauh di kampung halaman, emak Silancang hidup miskin seorang diri. Emak senantiasa berdoa kepada Tuhan agar cita-cita anaknya segera terkabul lalu kembali berkumpul di rumah. Silancang hendak mengajak istrinya pergi berlayar. Silancang ingin mengunjungi berbagai tempat sekaligus memperluas usaha dagangnya. "Kakanda, bolehkah aku membawa banyak perbekalan?" tanya istri Silancang. Ya istriku, bawalah perbekalan sesukamu. Jawab Silancang. Mendengar jawaban Silancang, sang istri lalu menyiapkan segala macam perbekalan. Ada makanan, minuman, pakaian, hingga alat musik untuk berpesta di atas kapal. Mereka juga membawa kain sutra dan aneka perhiasan emas dan perak. Pada suatu hari, kapal Silancang merapat di Sungai Kampar, kampung halaman Silancang. Hei, kita sudah sampai! Teriak seorang anak buah kapal. Di sekitar Sungai Kampar berdatangan melihat kapal megah Silancang. Rupanya sebagian dari mereka masih mengenal wajah Silancang. Wah, Silancang rupanya. Dia sudah jadi orang kaya, Kata guru mengaji Silancang. megah sekali kapalnya. Syukurlah kalau dia masih ingat kampung halamannya ini, Kata teman Silancang sewaktu kecil. Berita kedatangan Silancang akhirnya sampai ke telinga emaknya yang saat itu sedang terbaring sakit di gubuknya. Oh, akhirnya pulang juga Silancang, Seru emak dengan gembira. Dengan perasaan haru, ia bergegas bangkit dari tidurnya meski dengan sempoyongan. Dengan pakaian compang-camping, ia berjalan tertati-tati ke pelabuhan. Ia hendak menyambut kedatangan anak satu-satunya. Sesampainya di pelabuhan, emak Silancang hampir tidak percaya melihat kemegahan kapal anaknya. Ia sudah tidak sabar lagi berjumpa dengan anak laki-lakinya. Ia pun memberanikan diri naik ke geladak kapal mewah Silancang. Saat hendak melangkah naik, tiba-tiba
Anak buah si lancang menghalanginya. "Hei perempuan tua, jangan naik ke kapal ini tanpa izin," usir seorang anak buah kapal. "Tapi aku adalah emak si lancang," jelasnya. Perdebatan antara kelasi, yaitu awak kapal yang pangkatnya terendah, dengan emak si lancang terdengar oleh si lancang. Lalu si lancang muncul. Dalam hati si lancang senang bertemu ibunya lagi, tetapi ia merasa malu jika istri dan anak buahnya mengetahui bahwa wanita tua compang-camping itu adalah emaknya. Pada akhirnya ia pun berpura-pura tak kenal. Si lancang pun berteriak, "Bohong, dia bukan emakku. Jangan biarkan dia ada di sini." "Oh lancang, anakku, emak sangat merindukanmu, nak," rintih emak si lancang. Dengan congkak, si lancang menepis. "Manalah mungkin aku mempunyai emak seperti engkau. Kelasi, beri dia sedikit hadiah, lalu suruh pergi dari kapalku." Dengan terpaksa, emak meninggalkan kapal si lancang. Hatinya sangat sedih, diperlakukan seperti itu oleh anak yang amat dirindukannya. Hanya kepada Tuhan ia bisa mengadu. Sesampainya di rumah, wanita tua itu mengambil lesung dan nyiru pusaka, lalu dia berdoa, "Ya Tuhanku, si lancang telah kulahirkan dan kubesarkan. Namun setelah kaya, dia tidak mau mengakui diriku sebagai emaknya. Ya Tuhan, tunjukkan padanya kekuasaan-Mu." Tiba-tiba angin bertiup kencang dan awan hitam memenuhi angkasa. Badai datang dan petir menggelegar menyambar kapal si lancang. Gelombang sungai Kampar menghantam kapal si lancang hingga hancur berkeping-keping. Di tengah badai terdengar sayup-sayup teriakan si lancang. "Emak, si lancang anakmu pulang. Maafkan aku, Mak." Tuhan menghukum anak durhaka. Barang-barang yang ada di kapal si lancang berhamburan, dihempas badai. Kain sutranya melayang-layang dan jatuh menjadi negeri lipat kain di Kampar kiri. Gongnya terlempar dan jatuh menjadi sungai Ogong di Kampar kanan. Tembikarnya melayang menjadi pasubilah, sementara tiang bendera kapal terlempar sampai di sebuah danau, dan danau itu diberi nama Danau Si Lancang. Nah, gimana cerita rakyat yang Kak Oli ceritain tadi? Seru kan? Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah kita sebagai manusia harus bekerja keras dengan giat agar terhindar dan terlepas dari kemiskinan. Sekian dulu ya cerita dari Kak Oli kali ini. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.